Ya bahasanya gini, ada nggak yang berani buka-bukaan dapur tentang breeding mandiri? Nah, sebelum sudah saya jawab, Bang. Breeding mandiri sudah saya pernah lakukan. Nah, bahasanya kan ada nggak yang berani buka-bukaan dapur tentang pembibitan, bibit? Saya bilang ada. Saya jawab di video saya sebelumnya bahwa ada di Jambi. Kalau mau buka-bukaan, mohon maaf, channel saya channel terbuka. Iya benar. Masalah pakan, masalah ini nggak ada yang saya tutup-tutupi. Untuk apa? Iya benar. Kemarin ada yang bilang, Pak, itu kan persaingan bisnis, masalah breeding, masalah keturunan, masalah nyari final stok. Kok Bapak leluasa ngumbar ilmu kok terlalu murah kan gitu? Saya nggak berpikir ke situ, guys. Iya benar. Artinya, yang namanya kita ternak puyuh, kita satu profesi, itu saya anggap sudah keluarga kita. Iya benar. Di Jambi nggak ada namanya persaingan. Iya nggak ada. Kalian dimanapun Anda berada, salam sehat untuk kita semua. Kembali bersama saya Fauzat dari Rumah Puyuh Berkah dari Peternak Puyuh Jambi. Kali ini kita kedatangan tamu nih di Rumah Puyuh Berkah yang sederhana ini, kedatangan tamu orang-orang hebat semua ini. Pak Arif, peternak puyuh juga nih. Kemarin sempat beternak, tetapi sekarang lagi istirahat. Mau ke lokasi yang lebih cocok ya Bang ya? Agak luas nih. Iya benar. Yang boleh dibilang populasinya mungkin bisa 10.000 nanti targetnya. Insya Allah. Amin. Dan sekarang juga buat channel. Iya. Belum ada namanya nih. Tadi disampaikan Asipa 99. Asipa 99. Boleh saja itu jadi nama. Iya. Tapi kalau bisa unik dikit lah buat puyuh apa gitu ya. Karena kita fokusnya di puyuh. Oke, baik. Siap. Untuk Pak Edi nih, di sebelah kita ini ada lagi nih senior kita. Pendiri daripada Peternak Puyuh Jambi, Pak. Wow, luar biasa. Pendiri nih. Jarang-jarang nih ketemu beliau nih. Ya. Susah ini, susah. Ini ya. Dan sekarang kita sudah mendirikan koperasi. Namanya Kita Puyuh Jambi Sejahtera. Saya sekretaris, tetapi beliau lebih tinggi lagi. Pengawas. Wah, pengawas nih. Luar biasa. Saya punya hak ya. Oh, siap Bang, siap salah. Saya pengawas. Siap. Oke, lanjut. Jadi gini. Di video saya sebelumnya, ada yang berkomentar nih Bang. Ya bahasanya gini, ada nggak yang berani buka-bukaan dapur tentang breeding mandiri? Nah, sebelum sudah saya jawab Bang, breeding mandiri sudah saya pernah lakukan. Kalau breeding mandiri, otomatis indukan sendiri, mesin tetas sendiri, pembesaran DOQ sendiri, sampailah menjadi pulet, kandang baterai lagi petelur, lokasi pasti butuh yang luas. Sudah pernah saya lakukan dan akhirnya zonk Bang. Dan memutuskan sekarang fokus ke petelur. Nah, bahasanya kan ada nggak yang berani buka-bukaan dapur tentang pembibitan, bibit? Saya bilang ada. Saya jawab di video saya sebelumnya bahwa ada di Jambi. Namanya Edi Puyuh Jambi. Orangnya ini loh. Ini orangnya nih. Ada untuk turunan apa aja tentang pembibitan sejelas-jelasnya. Ya karena di Jambi nggak ada yang beli ilmu ya Bang ya. Karena resep khususnya itu nggak ada kalau beternak puyuh itu. Intinya tekad, ketekunan kan itu Bang. Benar. Nah jadi Bang gini Bang. Izin bertanya nih, untuk Abang ada di sini terkait breeding tadi Bang. Kalau untuk perkawinan ya semuanya bisa Bang, masukkan betina 20, jantan 5 ekor ya jadi. Tapi kan fertil campur Bang. Yang final stock ini loh Bang. Pemurniannya seperti apa Bang? Mencari indukan itu. Nah, monggo Bang, silakan Anda jawab. Sebenarnya gini kawan ya. Ya kita itu kalau melihat sesuatu itu jangan setengah-setengah. Ya. Artinya ini gelas ini kalau diisi separuh, kalau ditaruh di jarak jauh, ini penuh apa setengah atau kayak mana nggak ngerti. Makanya kita deketi, kita dalami ini setengah apa berapa kan gitu intinya. Kita kalau mau belajar itu, ya pesan saya ya dengan kawan-kawan, jangan jatuhkan seseorang lah. Kita tanyakan dulu, komentar dengan baik-baik. Banyak yang komentar miring juga di tempat saya itu. Nggak masalah. Nggak masalah, nggak saya ladeni. Cuman kalau mau belajar, ayo sama-sama. Mengenai tentang buka-bukaan itu tadi. Dibuka semuanya separuh. Kayak gini. Sekarang saya mau baca ini WA malam tadi yang dikirim dari Pak Bimo yang ada di Depok. Terima kasih Pak Bimo. Kemudian yang di Pakuaji Tangerang Banten, terus kemudian yang di Bangka Belitung Pak Bayu itu ada kendala-kendala di situ. Tetap merespon dengan saya. Terus kemudian ini Pak Bimo nih, saya bacakan WA-nya dia ngirim dengan saya. Assalamualaikum, alhamdulillah udah bisa mandiri menetapkan telur final stok. Bimo Depok udah bisa kirim-kirim. Nih, ini settingan dia nih. Kemudian terima kasih Pak Edi. Semoga Bapak sehat beserta keluarga. Channel YouTube makin banyak yang dibantu oleh Bapak. Untuk mendapatkan lebih baik rahmat dan limpahan
rezeki selalu dari keluarga Pak Edi. Nih, Pak Bimo, ini awalnya pembibitan nggak berhasil-berhasil. Ya kan? Kemudian yang di Tangerang, yang di Paku Haji Tangerang, itu juga nggak berhasil-berhasil. Kemudian yang di Bangka Belitung juga kayak gitu juga. Kendalanya sampai ke Aceh. Kendalanya pun seperti itu, nggak berhasil. Perkawinan ini dengan ini, Pak, kok nggak mau murni? Apa masalahnya? Kan gitu. Kalau mau buka-bukaan, mohon maaf, channel saya channel terbuka. Iya benar. Masalah pakan, masalah ini nggak ada yang saya tutup-tutupi. Untuk apa? Iya benar. Kemarin ada yang bilang, Pak, itu kan persaingan bisnis, masalah breeding, masalah keturunan, masalah nyari final stok. Kok Bapak leluasa ngumbar ilmu kok terlalu murah kan gitu? Saya nggak berpikir ke situ, guys. Iya benar. Artinya yang namanya kita ternak puyuh, kita satu profesi, itu saya anggap sudah keluarga kita. Iya benar. Di Jambi nggak ada namanya persaingan. Nggak ada. Nol, nggak ada persaingan. Saya pembibitan dengan Asari. Facebooknya Puyuh Pusako Jambi. Silakan buka. Boleh belajar, silakan. Kemudian dengan Jupri di seberang. Tapi Jupri ini kan nginden terus dari luar provinsi. Kalau kami memang menjalankan breeding dengan Asari. Kami ini bertiga ini istilahnya itu pembibitan. Yang fokus cuman kami berdua. Artinya ada peternak baru, saya tahu. Bibit dari mana? Benar. Kan gitu. Dari Jupri, Pak. Oh, berarti Peksi. Kan gitu. Bibit dari mana? Asari. Oh, berarti lokal. Lester sama. Kan gitu. Di situ sedikit pun saya tidak ada rasa tersaingi. Enggak. Benar. Justru kami bertiga sekarang lagi puyeng, guys. Puyengnya apa? Permintaan bibit luar biasa. Tidak tercover dengan kami. Iya, benar. Soal masalah kita keterbukaan. Kalau memang nggak percaya dengan saya, banyak yang sudah saya bantu. Contoh semuanya ini tadi. Ada loh nomor WA saya di YouTube. Iya, benar. Di deskripsi channel ada nomor WA saya. Kalau memang kurang paham, ayo kita diskusi sama-sama. Ayo kita saling membantu. Saya membuka channel ini, membuka ruang channel ke publik, bukan semata-mata saya untuk mencari keuntungan di salah satu YouTube. Pak Edi ini cuma nyari popularitas, nyari viewers, biar supaya gaji YouTube besar. Wallahu a'lam. Kalau memang itu ada gaji YouTube dari saya yang besar, rezeki datangnya dari Allah, bukan dari saya. Kan gitu. Saya hanya menyiapkan itu. Perkara saingan, saya nggak mau tahu. Saya nggak pusing. Karena apa? Rezeki sudah ada yang ngatur, Bos. Pasti. Iya, rezeki sudah ada yang ngatur. Dan rezeki nggak akan pernah tertukar dengan kita. Beda. Itu loh. Masalah breeding, kemudian masalah keturunan ini. Sebenarnya banyak di video saya. Sudah lengkap ya, Pak Ade. Otak-atik mau dicari kemanapun silahkan. Tapi di situ mungkin ada sedikit terpleset omongan, ada sedikit yang namanya kita manusiawi lah. Kalau memang nanti kurang puas, sekiranya kurang puas dengan hasilnya, itu silahkan ada nomor kontak saya di deskripsi channel. Bisa nanti kita malah lebih leluasa seperti ini. Kemudian Pak, yang nanya masalah buka-bukaan breeding tadi. Besok saya ngirim telur ini ke Si Junjung, Darmasraya, ke Padang. Nah ini sentralnya nih di Padang, minta telur pemurnian dengan saya besok saya kirim. Karena kalau dia nanya itu agak gimana, Bang ya? Nah, ini kita ilmu atau apa nih? Besok. Karena kemarin beliau sudah juga. Beliau kemarin itu 2 tahun yang lalu itu pesan dengan saya itu pemurnian yang coklat. Nah ini kehabisan yang hitam. Makanya besok saya ngirim ke sana. Terus kemudian Bangka Belitung juga masih saya pikirkan masalah pengirimannya. Terus kemudian ke Betung, ke daerah Palembang ini minta 500. Ya kan? Itu telur yang khusus pemurnian. Artinya gini, kawan-kawan ini pernah menjalankan mengikuti pemurnian. Gagal. Tapi banyak sekali yang gagal. Gitu loh. Sebenarnya bukan gagal sih, mungkin ada yang kurang pas di situ, atau mungkin kurang sabar, atau mungkin jenis puyuhnya, ya kan? Nah di situ kita banyak sekali problem kalau untuk masalah pembibitan. Nggak usah ribet dah. Pak Edi minta telur pemurnian yang untuk indukan, saya kirim. Cuman antrian Bapak Ibu semuanya sampai di bulan 8 nanti, Agustus nanti antriannya gitu loh. Dan ini mau fokus juga di Jambi. Kita di Jambi. Kemudian masalah keterbukaan. Kemarin ada kawan-kawan juga yang ngoplos pakan. Itu saya rekod semuanya. Iya benar. Saya rekod, tidak ada sih yang saya tutup-tutupi di situ.
Misalkan kayak kemarin di tempat siapa? Bang Aat. Ya. Terus kemudian di tempatnya Mas Joko. Ya. Kemudian di tempatnya Solikin. Mereka kalau ada kabar bagus yang terbaik ngoplos, itu saya kejar, guys. Karena apa? Saya pinginnya para peternak di seluruh Nusantara juga tahu kekurangan dan kelebihannya, gitu loh. Soal kita bagi-bagi ilmu, kenapa kok ilmu saya jual terlalu murah nian? Ya itu kan salah satu bentuk saya kalau kita itu harus maju sama-sama. Ya, jadi gini Bang, kalau saya simpulkan Bang, tadi juga saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa kalau mau sukses beternak puyuh, kita harus bersama. Nah, kalau kita sendiri, kita yang breeding sendiri, tetaskan sendiri, besarkan sendiri, jual telur sendiri, jual daging sendiri, lelah sendiri ujung-ujungnya Bang. Ya kan gini, makanya kami di Jambi sekarang membentuk wadah yang sebelumnya komunitas sekarang sudah melegal koperasi. Nah, lanjut nih Bang. Kalau bicara keterbukaan tadi, ada di channelnya itu saya bilang. Memang kalau saya bukan spesialisnya di pembibitan, jadi saya tidak terlalu banyak bahas masalah pembibitan. Karena saya petelur, fokusnya di petelur.